بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, selamat bertemu dan selamat bergabung di alam orang-orang saleh, di alam orang-orang yang selalu mengejar rahmat dan karunia Tuhannya. Kita sekarang sedang berada di bulan yang penuh dengan berkah. Di malam-malam Ramadan seperti malam kita ini, ada hamba-hamba Allah yang diselamatkan dari api neraka. Dan kita memohon dengan tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk di dalamnya. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami dan kedua orang tua kami dari api neraka. Selamat datang teman-teman sekalian di alam Al-Quran yang penuh dengan keajaiban, mukjizat, keindahan. Membacanya setiap huruf 10 pahala. Selamat datang di alam zikir, menyebut-nyebut nama Sang Pencipta Allah, sehingga kita pun disebut-sebut di alam malaikat oleh Sang Pencipta Allah. Selamat datang di alam munajat dan doa. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bermunajat kepadanya, menyampaikan semua hajat kita, tidak terkecuali yang kecil ataupun yang besar. Dan Allah memiliki sifat Al-Azim, Maha Agung. Tidak ada sesuatu yang lebih agung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun permintaan kita selama itu bukan sesuatu yang haram, Allah kabulkan. Saatnya sekarang Anda meminta itu. Selamat datang di bulan di mana kita menikmati haus dan lapar karena Allah. Sampai Abu Darda berkata radhiyallahu anhu, kalau bukan karena 3 hal aku tidak ingin hidup di dunia ini sedikit pun. Di antaranya menahan haus dan lapar karena Allah. Kita merasakan kegembiraan pada saat buka puasa seperti tadi, dengan terbasahinya urat-urat leher kita dengan air yang sejuk, yang manis. Hilang rasa lapar dengan sedikit makanan. Tapi janji Nabi SAW bukan cuma itu. Lis-shaimi farhatan. Orang yang berbuka puasa, orang yang berpuasa punya 2 kegembiraan. Bagaimana gembiranya dari kita? Maka itu kegembiraan yang pertama, farhatun inda fitrih, kegembiraan pada saat dia buka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kegembiraan kedua sedang menanti kita, yaitu pada saat bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, jangan pernah pindah dari alam ini. Jangan pernah masuk ke sebuah alam kelalaian, kemaksiatan, jauh dari Sang Pencipta Allah. Kalau Ramadan saja tidak membuat Anda jadi baik, lalu kapan Anda akan jadi baik? Bukankah Nabi kita Muhammad SAW sudah bersabda, ragama anfu mri'in, sungguh terhina seseorang hamba itu. Siapa mereka? Man adraka Ramadan thumman salakha wa lam yukfar lah. Siapapun yang telah mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan pergi, lalu dia belum diampuni dosanya. Dunia dan seluruh isinya perhiasan, teman-teman sekalian. Anda tinggal di sebuah rumah gubuk dari kayu ataupun di emperan jalan dengan seseorang yang tinggal di rumah mewah, semuanya serba marmer. Orang yang makan di daun pisang dengan orang yang makan di piring yang paling bagus dan mahal. Orang yang pakai baju harga 10.000, 20.000 rupiah dengan orang yang pakai baju jutaan bahkan ratusan juta. Orang yang gagah, yang jelek, yang cantik, yang jelek, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih. Perbedaannya apa? Kemasannya, kemasan dunianya. Bahkan kita temukan seringkali orang yang tidur di emperan jalan jauh lebih nyenyak tidurnya daripada orang yang tidur di atas ranjang yang mewah. Kita temukan bahkan orang yang makan di daun pisang lebih nyaman, lebih menikmati makanan daripada orang yang makan di piring yang mewah. Kita temukan ada orang mungkin yang paras wajahnya biasa, tapi bahagia dibandingkan dengan orang yang tampan dan cantik yang disoroti sana sini. Dunia, dia hanya perhiasan. Dunia ini kita akan lalui, teman-teman sekalian.
selalu jadikan ibadah yang kita kerjakan sebagai ibadah terakhir. Nabi kita Muhammad SAW setiap kali beliau mau sholat, beliau menghadap kepada para sahabat lalu mengatakan, "Sallu salatul muwadda'." Bukan setiap kali, pernah terjadi. Artinya sholatlah sholat perpisahan, yang mungkin setelah salam kau akan mati. Kita semua akan meninggal. Mulusnya kulit, terangnya mata, suburnya rambut, akan habis semua dengan kita meninggal dunia. Beramallah teman-teman sekalian. Bukankah hari-hari tentang Ramadan sangat mulia? Dan Anda sekarang berada di hari-harinya. Peluang emas ini jangan disia-siakan. Semangat dalam beribadah. Tutup semua pintu-pintu dosa semaksimal mungkin. Maka Allah pasti akan memberikan janjinya yang benar. Allah akan membahagiakan, memberikan rezeki, memberkahi hidup orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jangan sia-siakan itu. Ramadan kesempatan kita memperbaiki diri kita. Jangan justru Ramadan habiskan waktu dengan tontonan-tontonan yang tidak diperlukan. Anda tonton dari sinetron ini ke sinetron itu, dari film ini ke film itu, yang membuka kemaksiatan-kemaksiatan. Atau mungkin sesuatu yang membuang-buang waktu, tertawa terbahak-bahak dengan cerita bohong. Mana Anda dari kitabullah, Al-Quran? Mana Anda dari zikir pagi petang? Mana Anda dari bermunajat berdoa? Mana Anda dari majlis ilmu? Cukuplah masa-masa lalu semuanya berlalu teman-teman sekalian. Hari ini alhamdulillah kita sudah tuntaskan bahasan buku tentang risalah puasa Nabi SAW. Dan setelah kita mengkhatam buku kurang lebih 140 lembaran kalau tidak salah ya, halamannya, maaf 114 lembar ya, buku. Setelah selesai, apa yang kita dapatkan? Ilmu. Baik, apa yang selanjutnya? Amalkan ilmu itu. Dan selalu teman-teman, mulai sekarang, saya dulu punya satu prinsip dan saya sudah ubah alhamdulillah. Itu tentu taufik dari Allah. Setiap kali saya mau mengerjakan sebuah perbuatan, selalu saya katakan saya akan melakukan. Ternyata berjalan waktu, tidak juga saya lakukan, karena kesibukan demi kesibukan selalu ada. Sampai satu waktu Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan saya berpikir, oh saya pengen ini, baik coba bergerak sekarang. Maka saya coba bergerak. Beberapa hari saya berpikir, saya ingin olahraga. Selalu begitu, saya ingin olahraga di rumah. Nanti supaya memaksimalkan waktu, ada waktu banyak di rumah. Tapi selalu hanya berpikir akan melakukannya. Ternyata enggak juga. Waktu berlalu. Beberapa hari yang lalu, oh enggak, saya harus ambil keputusan. Mau olahraga sekarang. Habis tarawih, saya coba berolahraga beberapa menit. Alhamdulillah, berjalan. Oh, ternyata memang kita harus ambil keputusan langsung pada saat itu. Ingin belajar, ingin berubah, langsung detik itu ada gerakan dalam hati, lakukan. Eksekusi, karena tidak ada waktu. Maksimalkan semua itu. Berbuat ibadah yang akhirnya membuat kita memulainya. Waktu terbatas yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Dan sementara depan mata kita kematian sudah membuka mulutnya. Kata sebuah, atau dikatakan dalam sebuah syair oleh seorang penyair Arab yang masyhur, dia mengatakan, ya bani Adam, ila manta anta fi lahwin wa la'ibin wal mautu nahwaka fatihan fahu. Wahai anak Adam, sampai kapan kau terus berlari-lari sementara kematian depan matamu sudah membuka mulutnya dan akan menerkammu. Beramallah teman-teman sekalian, maksimalkan. Ini alam kebahagiaan, alam ibadah. Dan jangan lagi setelah Ramadan, kalau Anda juga sudah menjalankan nasihat ini, jangan sampai Anda kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada dosa-dosa. Maksimalkan untuk bisa diredam. Dan kita menerapkan apa yang sudah kita dapatkan dalam training ini. Beruntunglah orang yang dalam Ramadan menjadikannya adalah bulan training, peningkatan skill dia, supaya dia menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memang sudah mengatakan, ya, tujuan utama bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita termasuk insya Allah dalam orang-orang yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang patuh kepadanya. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan teman-teman sekalian. Dan seperti biasa di malam hari selepas tarawih begini, kita coba ya membahas pertanyaan-pertanyaan yang semoga saja insya Allah Allah mudahkan
kebenaran bisa kita sampaikan. Kalau ada benar, amalkan dan terima. Kalau ada kekeliruan, tentu saya tidak akan sengaja. Tapi kalau sampai ada yang salah, maka itu dari saya dan syaitan, maka jauhilah. Kita akan mulai teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya. Bagaimana menghadapi suami yang kikir terhadap mertuanya, sedangkan saya seorang istri yang tidak berpenghasilan? Bagaimana saya berbakti kepada orang tua yang berada di luar kota, selain berbagi rezeki dan mendoakannya? Karena terkadang saya sedih saat suami melarang saya berbagi dengan orang tua. Jazakallahu khairan. Teman-teman begini, sebelum saya jawab pertanyaan ibu ini ya, saya berharap Anda kalau mau bertanya, bukan cuma kepada saya, kepada siapapun di antara ustadz-ustadz kita yang mulia, insya Allah, yang mungkin banyak juga lebih mampu daripada saya untuk menjawab, karena mereka lebih pintar dan lebih tahu. Maka saya minta satu hal, agar ibu dan bapak jujur dalam bertanya. Maksudnya, ingin bertanya karena ingin memahami hukum agama, bukan karena ego pribadi. Saya tidak katakan ibu ini ego tentunya, tapi saya mengatakan itu karena banyak orang bertanya, dia mengemas pertanyaan itu untuk membenarkan apa yang sedang dia harapkan, sehingga jawaban dia harapkan datang atau bahkan datang seperti yang dia inginkan. Ingat, para ustadz, para da'i hanya diadili oleh Allah SWT dengan apa yang dia dengar. Dia dengar seperti itu, dia akan jawab, gitu kan? Dan dia tidak akan dihukum oleh Allah SWT, karena dia sudah berijtihad, bahkan dia dapat pahala. Kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dia dapat 1 pahala. Tapi Anda tetap akan menjalani hukuman Allah Subhanahu wa taala kalau Anda salah, ya. Ini pembukaan dulu dalam pertanyaan. Di sini ibu mengatakan bagaimana menghadapi suami yang kikir terhadap mertua. Saya ingin garis bawah dulu kalimat kikir. Kalau Anda menganggap suami Anda kikir, pertanyaan saya yang pertama, ibu balik bertanya pada dirinya atau jawab dalam dirinya sendiri. Apakah suami tidak penuhi kebutuhan ibu selama ini? Kalau jawaban Anda sudah dipenuhi, berarti suami gak kikir. Kan gitu. Apakah anak-anak juga sudah dibiayai oleh suami? Kalau jawaban Anda benar, iya, berarti suami tidak kikir. Apakah selama ini suami Anda sudah pernah memberi kepada keluarga Anda walaupun tidak rutin selama Anda menikah? Kalau Anda jawab iya, berarti suami nggak kikir. Karena kalimat kikir ini berat, ya. Kita rincikan lebih jauh. Kalau seandainya yang ibu maksudkan suami kikir, misal orang tuanya ibu sering minta punya kebutuhan, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, maka saya yakin suami pasti punya pertimbangan. Kalau misalnya selalu diminta kepada Anda, mungkin Anda punya saudara juga yang lain, saya tidak tahu ibu ini punya saudara atau tidak, tapi kalau Anda punya saudara yang lain, mungkin suami berharap agar saudaranya yang lain, ipar-iparnya juga ikut bantu misalnya, bukan cuma dari dia. Atau mungkin pertimbangan dia adalah uang-uang yang dia miliki memang pas untuk dia dan istri juga anaknya, sehingga kalau dibantukan kepada mertua mungkin jadi tidak cukup, mungkin, ya. Kalau apa yang saya sampaikan ini semua benar, maka ibu harus menghapus dan menarik kata-kata kikir dari suami. Tapi kalau benar, misal apa yang ibu sangkakan, misal suami setiap kali ibu membantu orang tua pasti dia bilang tidak boleh. Pokoknya saya nggak mau bantu orang tuamu. Tanpa sebab, nggak ada perseteruan antara dia sama mertuanya. Memang dia pelit, nggak mau, kikir di sini. Maka di sini dia berdosa, nggak boleh. Bagaimana Anda menghadapi? Ya, Anda bersabar di sini, kan Anda posisi sebagai istri. Bersabar. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, sambil mendoakan, kan? Dan sampaikan baik-baik misalnya pada suami. Saya kan tidak mungkin, ini saran saya, ibu sampaikan ke suami, sampaikan bilang, saya nggak mungkin menghapus status orang tua saya. Setelah saya berpindah menikah dengan Anda di sini, panggil apalah suaminya misalnya, saya cuma pakai istilah Anda ini untuk mempermudah saja jawaban pengajian kita atau jawaban tanya jawab kita ini. Misalnya saya pindah ke rumah Anda, saya ikut dengan Anda di sini, maka hidup saya bergantung pada Anda. Saya tidak punya pekerjaan. Dan saya juga merasa terenyuh karena saya tetap status anak sampai hari kiamat. Gak mungkin saya hapus status saya sebagai anak. Bagaimana hati saya menjerit kalau seandainya orang tua saya butuh bantuan. Dan setelah Allah SWT hanya Anda yang saya harapkan. Berbagilah sedikit dengan keluarga saya, dengan orang tua saya. Bilang baik-baik sama dia. Insya Allah kalau dia masih punya iman dalam hatinya, pasti dia akan terenyuh. Atau mungkin dia akan mengungkapkan permasalahan. Mungkin ada masalah apa yang dia sebutkan. Ibu coba perbaiki dari permasalahan itu. Mungkin orang tuanya ibu atau mertuanya suami pernah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati dia misalnya. Karena banyak terjadi begitu ya. Awalnya anak mantu itu baik sekali sama mertuanya. Tiba-tiba berubah, kenapa? Karena sikap mertua sendiri. Maka Anda coba perbaikin dari situ. Insya Allah pelan-pelan. Apalagi memang secara hukum syar'i Anda tidak punya kewajiban
untuk membiayai orang tua, tidak ada kewajiban. Yang kewajiban anak laki-laki, anak perempuan tidak punya kewajiban. Anda sudah ikut sama suami sekarang, maka Anda tidak punya kewajiban, tidak berdosa kalau tidak sampai membantu orang tua. Tapi Anda bisa menyampaikan pada suami, bisa memohon kepada Allah SWT agar dimulakan rezeki buat orang tua Anda. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang saya menangis mengingat dosa saya saat membaca Al-Quran, meski tanpa faham artinya, Ustaz. Hal itu pertanda apa ya, Ustaz? Jazakallah khair. Keimanan. Kalau Anda bisa tersentuh menangis pada saat membaca Al-Quran, maka itu bagian daripada sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, pada saat kalian baca Al-Quran, menangislah. Kalau tidak bisa, cobalah untuk menangis. Memang itu bagian daripada perintah. Dianjurkan untuk itu, ya. Itu hadisnya cukup banyak berhubungan dengan masalah itu, ya. Cukup banyak hadis tentang masalah perintah untuk menangis pada saat membaca Al-Quran. Saya akan coba bacakan beberapa statement berhubungan dengan masalah itu, ya. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bacakanlah Al-Quran untukku. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah aku membacakannya untukmu sedangkan ia diturunkan kepadamu? Maka kata Nabi SAW, aku senang, aku coba mau mendengarkan dari orang lain, atau aku senang mendengarkan dari orang lain. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun membacakan untuknya surah An-Nisa hingga sampai pada ayat, dalam ayat 41, berarti 41 ayat dibacakan kepada Nabi SAW dari ayat 1 sampai ayat 41 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, engkau hai Muhammad maksudnya, ya, kami akan datangkan saksi, maksudnya Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu hai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Maka beliau mengatakan, hasbuk, cukuplah sampai situ. Aku menoleh, kata Abdullah bin Mas'ud kepada beliau, ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata. Tentu Nabi SAW kena faham ini, ya. Tapi bagaimana kalau saya tidak faham, ya? Belum faham tapi saya tersentuh untuk menangis, ini juga maksud tanda keimanan insyaAllah. Dalam sebuah riwayat Al-Baihaqi, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tak kala turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 59 sampai 60 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Maka apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini? Al-Quran maksudnya, cerita-cerita yang di dalamnya, nama-nama surahnya, hukum-hukumnya. Apakah kalian heran melihat hukum ini turun pada kalian dan kalian menertawakan, mengolok-olok dan tidak menangis? Kata beliau, ahlus suffah. Ahlus suffah ini adalah orang yang tinggal di belakang rumah Nabi SAW. Bisa kurang lebih sampai 300 orang muat di situ, khusus untuk orang-orang yang mau belajar kepada Nabi SAW. Semuanya menangis mendengar ayat ini, hingga tetesan air mata mereka membasahi pipi-pipi mereka. Ketika itu didengar oleh Rasulullah SAW, beliau tersentuh dan ikut menangis bersama mereka. Melihat hal itu kami pun ikut menangis, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Hadis ini lebih umum, ya. Hadis ini lebih umum. Kalau tadi tentang bacaan Quran, tapi di sini Nabi SAW menyampaikan lebih umum, lebih global. Siapapun yang menangis, kayak tadi misalnya penanya ini mengatakan menangis karena mengingat dosanya, maka ini juga termasuk. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Suatu ketika dalam riwayat lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan surah Al-Mutaffifin. Tak kala sampai pada ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yaitu pada hari ketika manusia menghadap kepada Tuhan alam semesta. Al-Mutaffifin ayat 5. Beliau menangis hingga bersimpu dan tidak mampu lagi melanjutkan ayat tersebut. Diriwayatkan juga dari Muzahim bin Zufar, ia berkata, pada satu kesempatan Sufyan Tsauri mengimami kami salat. Ketika sampai pada firman Allah dalam surah Al-Fatihah ayat 5,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka beliau menangis hingga terputus bacaannya, sehingga beliau mengulangi kembali dari awal. Diriwayatkan juga dari Ibrahim bin Ash'ath, ia berkata, pada suatu malam saya mendengar Fudail tengah membaca surah Muhammad hingga beliau menangis dan mengulang-ulangi ayat yang berbunyi dalam surah 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwal kalian. Maksudnya kami akan memberitahukan perbuatan amal soleh dan dosa-dosa kalian. Maka beliau berkata, dan agar kami menyatakan baik buruk hal ihwal kalian. Beliau ulang-ulangi ayat itu. Wa nabluwa akhbarakum. Beliau terus mengulang-ulangi, lalu beliau berkata, apakah engkau menyatakan baik buruknya hal ihwal kami, wahai Tuhan kami? Jika engkau nyatakan hal ihwal kami, akan tersingkaplah borok-borok kami. Jika engkau nyatakan hal ihwal kami, niscaya engkau akan membinasakan dan mengadab kami. Sedangkan beliau terus menangis, atau tetap terus menangis, ya. Juga tentu banyak hadis-hadis berhubungan dengan masalah ini. Ya, ini insya Allah tanda keimanan saudaraku seiman. Ya, kadang-kadang bukan cuma dalam baca Quran, mungkin lagi sholat tiba-tiba kita mau menangis, mungkin lagi berzikir tiba-tiba mau menangis. Nikmati aja, nikmati, biarkan air mata menetes karena Allah. Bahkan kata Nabi SAW, tidak akan disentuh, ya, api neraka dua mata yang meneteskan air mata karena Allah. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sudah mengingatkan orang tua untuk membayar puasa yang dahulu yang belum dibayar, terus orang tua tidak mengerjakan, apakah jika orang tua sudah meninggal kita masih wajib membayar? Jazakallah khairan. Iya, bayarkan saja demi untuk menyelamatkan beliau. Karena tidak ada orang, teman-teman, yang menolak membayar kecuali memang ada permasalahan dalam kejiwaannya. Allahu a'lam kenapa. Ya, mungkin dia membencinya, mungkin dia tidak suka, mungkin dia malas, tapi itu tetap akan ada hisabnya. Kalau itu adalah puasa wajib, maka Anda bayarkan sebagai walinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa harta waris salah satu yang harus segera dibagikan ketika seorang meninggal? Apakah ada keburukan apabila harta waris itu tunda pembagian dalam waktu lama, bahkan tidak dibagi? Jazakallah khairan. Tentu saja, karena namanya juga harta ahli waris atau harta warisan. Artinya sudah bukan milik si mayit, milik orang-orang yang ditinggal. Dan untuk apa ditahan? Kenapa nggak dibagi? Sudah bukan hartanya si mayit itu, harta ahli waris, ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Anda yang masih hidup punya harta, keluarkan harta itu, keluarkan, sedekahkan segera. Karena belum tentu ahli waris Anda mau mengeluarkan sedekah untuk Anda. Hati-hati, sedekahkan mumpung masih hidup. Walaupun Anda bersedekah dengan jumlah yang kecil di mata orang, yang penting antara Anda sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah terjadi teman-teman sekalian, ada seseorang di Yaman, kaya raya. Dia miliarder, orang yang Masya Allah kaya raya. Satu waktu, dia lewat di sebuah perkebunan anggur, dan dia lihat ada anggur yang masih sementara digunting dari tangkainya, diambil, ya. Diambil kemudian ditaruh di keranjang untuk dijual di pinggir jalan. Dia tertarik melihat, ranum sekali, bagus anggurnya, segar-segar, besar-besar, baru dipetik. Dibelilah sama dia sekitar 2 kiloan. Dan dia bawa pulang ke rumah. Lalu dia bilang sama keluarganya, siapkan makan siang, waktu itu bukan Ramadan tentunya, siapkan makan siang, habis makan siang kita makan sama-sama anggur ini. Kata orang di rumahnya, oke lah, baiklah gitu. Karena ini orangnya sangat baik, orangnya penyayang sekali. Lalu kemudian dia keluar pergi sholat duhur, begitu dia kembali ternyata anggurnya sudah habis 2 kilo itu. Dimakan sama istri sama anaknya, tidak tinggalkan satu buah pun buat dia. Lalu dia bertanya, dia orang kaya raya memang, dia bisa beli lagi, bahkan dia bisa beli kebun kurma itu. Tapi permasalahannya teman-teman sekalian, bukan masalah dia beli kebun kurma atau dia pergi beli lagi, itu dia bisa lakukan. Tapi kan di saat itu dia beli memang untuk makan sama keluarganya. Dia jadi bertanya-tanya, kenapa keluarganya, istri, anaknya nggak tinggalkan buat dia? Permasalahannya apa? Duit dia. Buah berarti punya dia juga. Ini adalah istrinya, ini adalah anak-anaknya. Kenapa mereka tidak berbagi? Maka semenjak itu,
tiba-tiba dia ambil keputusan, dia tidak marah sama keluarganya. Di hari itu juga, dia langsung siang itu juga, dia keluar, dia tarik, dia transfer uang sekian banyak, uang, dia beli tanah besar, dia bangun masjid, dia buat infak yang besar-besaran. Sampai lebih dari separuh hartanya habis. Orang-orang pada bertanya, kenapa tiba-tiba kau berbuat seperti ini? Warga pun bertanya, sebelumnya dia tidak melakukan seperti itu. Dia mengatakan, kalau saya tidak melakukan sekarang, kapan saya akan lakukan? Saya berharap ahli waris saya lakukan. Sementara saya beli 2 kilo anggur saja, saya berharap mereka sisakan buat saya beberapa butir, mereka makan semuanya. Itu baru anggur. Bagaimana dengan hartaku pada saat aku meninggal nanti, yang sudah bukan jadi hartaku lagi? Itu adalah harta ahli waris. Maka mustahil dia akan membangun masjid. Mereka akan bangun masjid buat saya. Orang anggur aja mereka nggak mau kasih. Jadi mumpung kita masih hidup, segera keluarkan. Kalau sudah meninggal itu harta ahli waris, bukan harta kita lagi. Maka harus segera dibagi. Dan tidak ada hak sama sekali pun salah satu ahli waris menahan warisan tersebut. Dengan alasan, tunggu harganya naik, tunggu nanti dulu, nanti aja kalau ibu sudah meninggal, ayah baru meninggal, nanti ibu aja kalau ibunya hidup masih 20 tahun, 30 tahun gimana? Sampai kadang-kadang ada orang menahan, sampai ahli waris yang tadinya anak si mayit ini meninggal juga, tinggal anaknya jadi cucu si mayit ini, itu juga belum dibagi. Nah, ini kezaliman, tidak boleh, harus segera gitu kan. Itu adalah hak ahli waris. Allahu a'lam. Selanjutnya kita akan jawab pertanyaan yang berbunyi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf mau minta nasihatnya. Sekarang pernikahan anak lagi di ujung tanduk dikarenakan dosa dari pasangan hamba. Anak sudah minta pisah, tapi istri anak meminta dosanya itu jangan diceritakan sama keluarga. Mohon nasihatnya Ustaz. Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang berlapang dada ya. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, ayat 133, Allah subhanahu wa ta'ala, 134-nya ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Hamba-hamba Allah yang bertakwa itu adalah mereka yang suka berinfak dalam keadaan sempit ataupun lapang. Mereka bisa menahan emosi pada saat mereka bisa lampiaskan. Mereka benar dan punya power, tapi mereka tahan, namanya qadhimin al-ghaidh. Dan 'afina 'anil nas, wal 'afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau Anda mau memberikan kesempatan pasangan Anda untuk bertaubat, dia minta maaf, dan betul-betul tulus dia minta maaf, dia menunjukkan kebaikan setelah itu, maka Anda dapat pahalanya. Tapi kalau Anda melihat memang ternyata ini hanya permainan dia saja, dan pelanggaran yang dilakukan besar, misalnya dia selingkuh, ya, dia melakukan perbuatan-perbuatan besar misalnya, dalam pandangan Anda, dan Anda merasa sudah tidak nyaman, ya sudah. Saran saya tidak langsung ceraikan, tapi istikharakan. Sholat 2 rakaat, gitu kan? Kemudian tunggu petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan buat tertulis yang dia tanda tangani. Kalau dia mengakui dia telah melakukan perbuatan salah seperti ini, dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Selama dia tidak mengulangi, maka Anda tidak ceritakan kepada orang lain. Udah, biar dia buka lembaran baru, dan dia berjanji menunjukkan yang terbaik. Dia tidak akan lagi melakukan kesalahan-kesalahan. Seperti itulah. Ya, kalau dia tetap melakukan, maka Anda punya hak untuk menyampaikan kepada keluarga. Seperti itulah. Allahu a'lam. Itu saran saya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 tahun lalu orang tua saya beli tanah dengan harga sekian, tapi uang nggak cukup dan minjam uang di bank separuhnya. Dan sekarang orang tua saya sudah nggak mau pinjam di bank lagi karena takut riba. Tapi tanah itu akan dipakai untuk usaha, Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz? Saya takut nggak berkah. Kalau Anda bisa lunasi tanah itu, yang setengah dari uang bank itu lunasi. Dengan cara negosiasi tentunya. Bilang saya akan bayar utangnya, tapi saya tidak akan bayar bunganya, gitu kan. Kalau mereka mau, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mau, ya sudah. Anda tetap bayar, suruh orang tua Anda bertobat, karena dulu mungkin belum paham hukum, sekarang sudah paham hukum, maka Anda tetap lanjutkan cicilannya, orang tua tetap lanjutkan, dan itu tidak kena riba. Kalau tadinya awalnya tidak tahu hukum ya, kalau sudah tahu hukum baru tidak boleh. Tapi kalau tidak tahu hukum, maka ini menjadi tidak masalah, Anda selesaikan cicilannya, dan jangan buka pintu riba lagi. Ya.
Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 175, 176 tentang masalah itu ya. Bahwasanya falahu ma salaf. Maka yang lalu-lalu itu bisa jadi hak dia kalau sudah terlanjur dan dia tidak tahu hukum. Kalau sudah tahu hukum tentu tidak boleh, jadi haram buat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang situasi di Arab Saudi. Apa benar banyak ulama ditangkap di sana gara-gara mengkritisi pemerintah? Karena di sana dengar-dengar udah agak longgar, ada bioskop segala katanya semenjak naik tahta putra mahkota. Saya harap pertanyaan seperti ini jangan ditanya ke saya. Ini pertanyaan masalah politis dan saya tidak tahu terus terang. Memang saya sendiri pribadi tidak tahu siapa ulama yang dimaksudkan. Ya kalaupun ada yang ditangkap mungkin yang dianggap dai, mungkin ada pertimbangan sendiri dari pemerintah sana, kita nggak tahu. Jangankan jauh-jauh ke Saudi, di Indonesia saya kalau ada yang ditangkap saya juga tidak tahu permasalahannya gitu kan apa. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mengikuti kajian Ustaz Halil lebih dari 5 tahun. Doakan saya agar istiqamah mengikuti kajian dan doakan saya dapat menghadiri kajian Ustaz secara langsung. Allahumma amin. Semoga saja Allah ikhlaskan niat saya pribadi dan Anda juga. Dan saya terus terang kalau mendengarkan seperti ini saya sangat gembira. Artinya selama ini yang kita sudah lakukan dan kami lakukan ada hasilnya. Mudah-mudahan Anda bisa terapkan dan bisa istiqamah insyaAllah. Dan kalau ada benar, ambil amalkan. Kalau ada yang salah, mungkin ada kekeliruan yang saya sampaikan, semoga Allah maafkan. Karena tidak ada maksud dalam menyampaikan sebuah kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apa hukumnya bersalawat saat khatib Jumat menyebut nama Nabi SAW di khutbah Jumat? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Yang saya tahu boleh saja, nggak ada larangan dalam masalah itu. Setelah salam, saya